Oke, Shalom semua. Senang sekali siang ini kembali lagi kita bisa bersama untuk live dalam doa serentak. Kita terus mendesak dalam hadirat Tuhan dan merindukan kita alami kekuatan, kemampuan, bahkan kita melihat jawaban-jawaban doa kita. Mari siang ini saya menyapa dulu semua halo yang ada di rumah. Mari secara serentak bersama-sama kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia, kita mau meninggikan Dia sebab hanya Dia yang layak kita tinggikan. Amin. Apa kabar saudara hari ini? Pasti sangat luar biasa karena Tuhan senantiasa menyertai kita. Amin Bapak Ibu. Oke, senang sekali. Mari kita mau menyembah Tuhan. Kita mau ada dalam hadirat-Nya, menikmati segala kebaikan Tuhan. Sebab hari lepas hari kita melihat kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa. Tidak dapat kita membalas dengan apa yang ada pada kita, tapi biarlah kita terus menyembah Dia, memberi pujian pengagungan kepada Tuhan. Siang ini ada satu lagu yang sudah lama sekali Tuhan berikan pada saya pada saat mengalami pergumulan hidup, cara khusus waktu itu masih muda dalam pelayanan. Tuhan berikan lagu itu seperti ini liriknya. Lagunya cepat. Allahku, kekuatanku, perlindunganku, Allahku, penolongku, keselamatanku. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah, lutut yang goyah, luruskanlah jalan bagi kakimu. Dari bait pertama, ya. Allahku, kekuatanku, perlindunganku, Allahku, keselamatanku. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah, lutut yang goyah, jalan bagi kakimu. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Puji Tuhan. Dari bait pertama kita nyanyi pujian ini. Allahku, kekuatanku, perlindunganku, Allahku, penolongku, keselamatanku. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah, lurus ya, luruskanlah jalan bagi kakimu. Allahku, kekuatanku, Allahku, kekuatanku, perlindunganku, Allahku, penolongku, keselamatanku. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah, lurus goyah, luruskanlah jalan bagi kakimu. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, Tuhan. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Puji Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan siang hari ini. Berkat kasih setia dan anugerah-Mu dalam hidup kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Biarlah kami setiap hari dapat memaknai hari-hari yang kami lalui dengan baik.
Karena kami tahu tanpa campur tangan Tuhan, kami tidak akan pernah mengalami apa yang namanya kebaikan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, dari pagi sampai siang ini kami mengalami segala yang baik daripada Tuhan. Dan biarlah saat ini kami menyediakan diri, menyediakan hati seluruh hidup kami. Secara khusus keluarga generasi apostolik yang lagi di rumah, stay di rumah masing-masing. Setiap jam 12 kami sepakat doa bersama. Biarlah kuasa Tuhan mengalir tercurah bagi kami. Kuasa hadirat Tuhan menjamah kami dan memastikan kehidupan kami. Hari lepas hari semakin kami dibangun, semakin kami mengalami kekuatan baru. Untuk kami mendesak masuk di dalam hadirat-Mu. Sehingga ada sesuatu yang terjadi dan kami alami kekuatan kuasa surga itu makin memenuhi hidup kami, makin menginvasi hidup kami. Dan itu terus terjadi peningkatan. Dan kami percaya Tuhan senantiasa diagungkan, dimuliakan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur siang hari ini ya Tuhan. Kami mau lanjut dengan sharing firman-Mu, membangun kehidupan yang akurat di dalam kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami tak akan sama lagi. Kami percaya kami menjadi tanda dan alamat. Kami menjadi pola bagi orang lain, pola di dalam keluarga, dalam rumah tangga, pola bagi komunitas, juga pola bagi seluruh kehidupan banyak orang yang kami temui di hari-hari ini dan hari-hari ke depan. Bapak terima kasih, kami mengucap syukur. Biarlah nama-Mu senantiasa dipermuliakan lewat kehidupan kami. Kami berdoa Roh Kudus urapi kami semua. Urapi, berikan kami roh hikmat dan pengertian. Berikan kami pemahaman yang benar. Roh pengertian itu datang kepada kami, supaya apa yang kami dengar bukan seperti biasa mendengar cerita biasa, sudah familiar, tetapi firman-Mu mendapat tempat porsi yang terbaik dalam hati kami. Karena kami percaya itu adalah suplai penting bagi hidup kami. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, kita mari bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Kita percaya Tuhan memberikan kita kesempatan lagi. Itu adalah anugerah yang sangat indah. Dan kita mempergunakan hari-hari ini, waktu-waktu ini dengan baik. Karena kita tahu waktu yang kita pergunakan ini akan sangat bermanfaat ketika kita menggunakannya dengan baik. Dan itu berguna bagi kehidupan kelangsungan hidup kita hari ini dan hari akan datang. Apalagi ini berbicara tentang perkara rohani yang sangat amat penting. Kita tahu bahwa kehidupan rohani kita ditentukan oleh seberapa besar kita selalu tersedia, ya, selalu tersedia dan mau di-upgrade dalam kebenaran dan membawa hidup kita untuk menjadi alat kerajaannya. Kita dapat bekerja sama dengan Tuhan membawa mandat kerajaannya. Amin Bapak Ibu. Oke, kemarin kita sudah selesai di bagian 9 dan 10. Kita saat ini ada di poin yang ke-11. Di bagian yang ke-11, membangun kehidupan yang akurat di dalam kebenaran firman Tuhan. Dari bagian atau poin yang ke-11 ini, kita sama-sama belajar di sini tentang membangun kehidupan, membangun hubungan kehidupan sosial dengan baik, ya, membangun kehidupan sosial dengan baik. Semakin kita, kenapa? Karena semakin kita terus membangun hidup kita di dalam Tuhan, otomatis kita memiliki persekutuan yang baik, yang intim. Tapi kita tidak boleh abaikan bahwa kita punya hubungan sosial dengan orang lain juga harus kita bangun, harus kita jaga. Oleh karena itu kita sadar bahwa alasannya adalah kita adalah makhluk yang sosial. Kita berhubungan dengan siapa saja. Kita bukan cuma berhubungan dengan keluarga, dengan orang-orang tertentu, komunitas kita sendiri. Karena kadang-kadang kita terjebak dengan kita sudah merasa punya hubungan keluarga rohani yang ada di dalam rumah rohani, dan kita sudah berteman, sudah saling mengenal, sudah saling percaya. Ini menjadi penghalang, seringkali kita sulit untuk bisa bersosialisasi orang-orang di luar. Kita tidak pede, kita takut tercemar, dan lain-lain dan lain-lain. Karena itu, mari kita sama-sama lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal di Matius pasal yang kelima. Kita lihat Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayat 13 dan 14 dikatakan begini. Itu perikopnya adalah garam dunia dan terang dunia.
Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak tidak mungkin tersembunyi. Jadi saudara, ini firman Tuhan jelas sekali buat. Oleh karena itu, kita harus mengenali permasalahan utama yang kita hadapi adalah kita sudah terlanjur terbiasa membangun hanya berputar-putar di area kehidupan kita, komunitas kita. Kalau itu komunitas gereja, ya komunitas orang-orang gereja, orang-orang yang kita sudah kenal dan mereka sudah lama sekali berhubungan dengan kita, sehingga kita kadang-kadang menjadi penghalang bagi kita menjadi malas bergaul dengan orang luar. Karena kita takut hidup kita tercemar, hidup kita menjadi nanti terkontaminasi, terpengaruh dengan mereka, ya. Itu sebabnya kita harus pastikan bahwa kehidupan rohani kita itu terbangun. Jadi ketika kita terbangun dengan sehat, terbangun dengan kuat, sehingga pada saat kita berhubungan dengan orang luar, ya, karena tidak selamanya kita hanya di dalam, kan. Kita tidak selamanya ada hanya di sekitar, seputaran keluarga, komunitas keluarga Allah dalam satu rumah rohani. Itu sebabnya kita harus membangun, harus benar-benar sadar, membangun bahwa kehidupan kita, firman Tuhan tadi katakan di Matius pasal 5, kehidupan kita bagaikan garam yang harus menggarami kehidupan orang lain. Dan juga terang yang harus menerangi kota itu. Tidak mungkin terang itu tersembunyi, ya, tersembunyi di bawah gantang. Artinya tidak bisa dilihat oleh banyak orang. Jadi kita harus benar-benar sadar bahwa sesungguhnya kehidupan kita ini dipanggil Tuhan supaya lewat hidup kita itu menggarami orang lain. Jadi kita adalah garam. Kita mempengaruhi kehidupan orang, menggarami kehidupan mereka dari yang tidak baik menjadi baik. Jadi umumnya kita sering bilang kita menjadi kesaksian, menjadi tanda dan alamat. Lebih lagi kerennya, kita menjadi pola bagi orang lain. Ketika kita membangun hubungan dengan orang itu, maka kita pasti menularkan kehidupan yang baik, menularkan kehidupan yang tidak biasanya, yang dulu juga mungkin. Tapi ketika kita berjumpa dengan Tuhan, pasti kita mengalami pembaharuan. Kita pasti mengalami kehidupan yang berbeda. Sehingga waktu kita bergaul dengan teman-teman kita, mereka akan melihat ada sesuatu kehidupan yang berbeda yang terbangun. Dan orang menjadi kaget. Itulah yang saya namakan kita menggarami. Jadi kita mempengaruhi kehidupan mereka. Kita menularkan apa yang baik, pola yang baik yang sudah kita bangun. Sehingga mereka bisa dapat menghidupinya juga. Mereka bisa mengalami pemulihan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ya. Kita lihat sama-sama contoh yang real adalah bagaimana Daniel, dia memiliki hati yang begitu komitmen. Dia berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Di Daniel pasal 1 ayat yang ke-8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja, santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum oleh raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia